Imam Abdul Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hassa 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa masyayikhikum fid dharain amin. Rahimakumullah. Pada kesempatan kajian kitab Nurul Dhalam, di pertemuan sebelumnya kita telah sampai kepada pembahasan atau masih ya dalam pembahasan perbedaan ulama terkait hukum orang yang ikut-ikutan dalam perkara akidah. Dan kalau di kitab itu ada halaman 7. Halaman 7 barisnya ada kurang lebih 3 baris sebelum inrum ta'ilmul usuli kun mujtahida. Ilmul asli ya. Inrum ta'ilmal asli kun mujtahida. Jadi hadirin rahimakumullah, kan ini sebenarnya penjelasan dari bait ya, dari bait fallahu maut. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibinillahi 20 sifah. Jadi wa ba'du, dan setelah mu'allif membaca basmalah, alhamdulillah dan salat dan juga salam, maka beliau sudah memulai untuk pembahasan. Maka beliau katakan fa'lam bi wujubil ma'rifah, maka ketahuilah dengan pengetahuan yang wajib. Apa? Min wajibinillahi 20 sifah, tentang 20 sifat Allah yang wajib. Dan kemarin sudah dibahas bahwasanya terkait sifat 20 ini memang nanti ada yang menghitungnya 20. Kalau Mu'tazilah nanti menghitungnya 13 dengan menghilangkan sifat ma'nawiyah atau ma'ani itu. Ma'nawiyah kayaknya. Jadi bagi mereka 13, tapi mayoritas ulama ilmu kalam bil khusus Asy'ariyah, Maturidiyah, mereka itu mengatakan ya 20. Adapun perkataan yang mengatakan oh ini tidak benar, sifat 20 ini perkara yang baru, bid'ah, tidak ada landasannya dari Nabi Muhammad SAW, maka itu perkataan yang kita biarkan saja. Kenapa demikian? Karena kalau kita bicara ilmu, maka pembagian sifat yang 20 ini adalah pembagian dari ulama-ulama yang sanadnya adalah sanad yang terjamin. Bahkan kalau kita kaji ulama-ulama dari seluruh dunia itu ketika mereka mengkaji ilmu tauhid pasti menyebutkan 20 sifat. Ada kitab Risalah Tauhidiyah karangan ulama Indonesia Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari juga di sana menjelaskan sifat 20. Kemudian ulama dari Yaman Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengarang kitab tentang tauhid juga menjelaskan sifat 20. Kemudian juga dalam kitab-kitab yang lainnya ada ulama Mesir, ulama Maroko dan sebagainya, semua mengatakan sifat 20. Artinya sifat 20 ini adalah sifat atau pembahasan ya, pembagian sifat Allah yang menjadi 20 sifat yang wajib diketahui, dan nanti ada 20 yang mustahil dan ada satu yang jaiz. Itu adalah pembagian ulama berdasarkan ijtihad mereka yang memang secara
Secara keilmuan itu bisa dipertanggungjawabkan, karena semuanya tidak sembarang, semuanya mengambil dari dalil-dalil yang qat'i. Dan memang kalau kita bicara ilmu, ya kalau seandainya alasannya hanya tidak ada di zaman Nabi, maka bisa kita katakan semua ilmu pun sebenarnya tidak ada secara buku di zaman Nabi. Tapi secara isi ya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka yang kekeh bahwasanya ini perkara yang tidak benar, ya tugas kita hanya biarkan sajalah. Kalau tidak mau, mangga bikin suatu penelitian, bikin pembagian sendiri. Tapi tetap yang namanya dalam ilmu, kaidah ilmu, semua yang bersangkutan dengan ilmu sifatnya ilmiah, maka dia harus siap untuk mempertanggungjawabkannya. Maka saya boleh katakan pembagian sebagian yang katanya ulama tauhid itu dibagi 3, silahkan saja. Itu ada uluhiyah, ada rububiyah, ada asma wa sifat, tapi berani tidak mempertanggungjawabkan. Dan jangan cengeng nantinya kalau banyak ulama yang mengkritik, karena sudah banyak ulama yang mengkritik. Ini pembagian yang rancu sekali. Jangan cengeng, jangan sampai tidak nerima gitu, jangan sampai malah marah-marah ketika dikritik. Loh, kita membuat suatu kaidah ilmiah, suatu teori ilmu, kita pertanggungjawabkan, berani kok kita ada dalil-dalilnya, tidak apa-apa kita. Tapi ketika kita counter balik, kita jawab terkait pernyataan yang kata mereka ilmiah itu, pembagian tauhid yang menjadi 3, kita counter malah marah-marah. Oh, ini kan berarti tidak fair secara tradisi ilmu itu. Nah, itu terkait fa'lam wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibinillahi an sifah. Dan dalam bait ini pun Al-Imam Nawawi menjelaskan terkait hukum daripada orang yang dalam akidahnya itu ikut-ikutan atau dalam artian taklid. Maka Imam Nawawi menjelaskan sebagaimana yang sudah dijelaskan sebagiannya, ada 6 pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya kalau seandainya ada orang dalam ilmu akidahnya, dalam ilmu tauhidnya dia ikut-ikutan saja, sedangkan sebenarnya kalau dia gunakan akal pikirannya, dia itu orang yang mampu untuk berpikir, mampu untuk belajar gitu, kepada tahapan mengetahui ilmu tauhid, tapi dia tidak mau, dia hanya mengambil atau ikut saja dari orang yang dia ikutin, katakan gurunya gitu. Maka pendapat pertama ini ada yang mengatakan ya boleh-boleh saja hal demikian, meskipun punya potensi ya, untuk belajar, potensi untuk mengetahui ilmu tauhid, tapi dia malah ikut kepada seseorang, pada gurunya, maka itu tetap tauhidnya, imannya sah. Itu hanya saja kalau dia yang memiliki kemampuan untuk berpikir malah ikut-ikutan, itu ada dosa. Dosanya mungkin karena tidak dipakai itu pikirannya, itu tidak dipakai akal yang telah Allah titipkan padanya. Tapi ada juga kalau seandainya memang secara akal dia tidak bakal mampu, sehingga dia ikut saja ke gurunya. Dalam hal ini maka ketidakmampuan akal dia untuk menjauh tauhid, maka itu dengan cara dia ikut-ikutan itu tidak menjadikan dia dosa. Itu. Ini pendapat yang paling kuat, pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama. Nah, ada pendapat kedua yang ini bisa dikatakan pendapat yang ekstrim, pendapat yang diambil oleh Imam Sanusi, yang mana beliau mengatakan bahwasanya kalau orang ikut-ikutan saja dalam hal tauhid, maka orang ini tetap dikatakan tidak beriman, atau dalam kata lain dia masih berstatus kafir. Itu karena tauhidnya ikut-ikutan saja, itu ma'rifatullahnya ikut-ikutan saja, gitu. Maka pendapat ini ada pendapat Imam Sanusi dan dijawab oleh para ulama bahwasanya yang benar itu bukan yang seperti ini, justru kebalikannya. Jadi tidak mungkin orang ikut-ikutan atau tauhidnya ikut-ikutan kemudian langsung berarti belum iman, kafir. Tidak, nggak benar pendapat kayak gini, kata ulama yang mengkonter pendapat Imam Sanusi.
Makanya ini bukan pendapat yang diambil ulama. Ini pendapat yang justru menyalahi mayoritas ulama. Tapi yang kita sampaikan karena ini adalah suatu kajian ilmiah. Bahwasanya ada kok ulama yang ekstrim sampai segitunya. Kemudian pendapat yang ketiga, ini mengatakan boleh-boleh saja kita taklid, kita ikut-ikutan dalam hal ilmu akidah, ilmu tauhid, boleh saja. Baik kita punya kemampuan akal untuk berpikir ataupun kita tidak mempunyai kemampuan untuk berpikir. Tapi tetap ya, dalam hal ini yang punya kemampuan ataupun tidak punya kemampuan kalau ikut-ikutan dosa. Itu. Kalau tadi kan yang pertama pendapat yang paling kuat itu ikut-ikutan boleh, tapi kalau yang punya kemampuan berpikir masih ikut-ikutan dosa. Kalau yang tidak punya kemampuan tidak dosa. Kalau di sini ikut-ikutan dan statusnya adalah orang yang memiliki kemampuan ataupun yang tidak memiliki kemampuan, dua-duanya dosa. Itu. Ya dosa saja. Imannya tetap sah, tauhidnya tetap sah. Tapi ini juga kata Imam Munaili, ini pendapat yang keliru. Kok orang yang misalnya pinter sama orang yang tidak pinter, orang yang memiliki kemampuan berpikir dengan akalnya dan orang yang tidak, kok disamakan hukumnya? Itu harusnya tidak dong. Gitu. Makanya di sini pendapat yang tidak diterima juga, pendapat yang ketiga ini. Gitu. Karena memang kata beliau, wa mahallul khilafi innama huwa fil muqallid alladhi 'indahu tuma'ninatu nafsin. Ya, jadi yang menjadi permasalahan sumber perbedaannya ini adalah berdasarkan kepada pendapat orang yang ikut-ikutan itu. Kalau dia ikut-ikutan dan dia merasa nyaman dengan apa yang dia ikuti, nah kenyamanannya ini ya, menjadikan seandainya orang yang nanti dia ikuti itu ternyata bisa dikatakan mengambil pendapatnya atau rujuk, dia malah tetap di sana. Maka ini tidak boleh katanya yang seperti ini. Tapi tetap ini pendapat yang tertolak karena pendapat yang pertama itu pendapat yang diambil oleh mayoritas para ulama. Kemudian ada juga yang mengatakan terkait akidah ini, pendapat keempat, barang siapa yang dalam akidahnya itu mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah yang qat'i, yang keduanya itu adalah qat'i, maka imannya sah karena ikut Al-Quran dan sunnah gitu. Tapi yang qat'i gitu. Kenapa harus yang qat'i? Karena Al-Quran dan sunnah itu kan kalau dikatakan qat'i berarti dia maksum, tidak mungkin keliru. Sehingga kalau seandainya mengikuti sesuatu yang maksum, maka sah berarti. Berbeda dengan mengikuti orang yang tidak maksum. Kan tadi ada perdebatannya. Kita ikut guru kita manusia. Ada kalanya salah, ada kalanya benar. Nah, ketika kita ikut guru saja tanpa tahu ilmunya, maka ini nih nanti yang menjadi sumber masalah. Nanti kalau ternyata gurunya salah, ya bagaimana dengan kitanya? Pasti jadi salah gitu. Maka itu yang menjadi perdebatan. Sehingga pendapat keempat ini kalau yang diikuti adalah sesuatu yang qat'i, yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka imannya sah. Tapi kalau seandainya yang diikutinya bukan yang qat'i tadi, bukan yang pasti, maka imannya itu tidak sah karena sesuatu yang tidak maksum itu masih ada potensi untuk keliru. Sedangkan dalam akidah tidak boleh keliru. Al-Khamis, pendapat yang kelima, ada yang mengatakan boleh-boleh saja, cukup orang yang ikut-ikutan imannya cukup dikatakan sah gitu. Dan tidak dosa kok ikut-ikutan itu, tidak maksiat. Kenapa demikian? Karena mikir itu syartu kamal, syarat kesempurnaan iman. Jadi kita ibaratnya saya Islam, saya iman, kok bisa? Ya saya ikut bapak saya. Itu udah sah sebenarnya imannya. Adapun kita berpikir kenapa saya beriman, kenapa saya atau masuk ke agama Islam, kita berpikir itu hanya sebagai penyempurnaan saja. Itu kesempurnaan. Maka dalam hal ini ya tetap sah.
Dan ini juga yang disebutkan oleh Imam Baijuri. Hanya saja kalau ada orang Allah berikan akal tapi tidak digunakan untuk berpikir, ya ini berarti dia meninggalkan sesuatu yang lebih utama, gitu kan. Kemudian pendapat yang keenam, yaitu pendapat yang terakhir, inna imanan muqallid sahih. Bahwasanya imannya orang yang ikut-ikutan tetap benar, bahkan dikatakan tidak boleh dia berpikir. Yang namanya orang yang muqallid tidak boleh dia ikut berpikir, artinya dia berpikir sendiri untuk tauhid, mencari mencari keimanan dengan sendirinya, tidak boleh itu. Ingin tauhid dia berpikir sendiri, itu tidak boleh. Ini pendapat yang terakhir. Kenapa demikian? Ini sebenarnya karena pendapat yang ini itu sudah terkontaminasi dengan falsafah. Yang mana dalam falsafah ini dijelaskan, di sini dijelaskan, qala Sawi rahimahullah wa huwa madhhabu ghalibi sufiyah. Ini adalah mazhab ahli sufi yang mengatakan yang namanya orang ikut-ikutan pokoknya sah imannya, gitu. Bahkan gak boleh, ya, yang namanya orang yang ikut-ikut gak boleh nanya ke gurunya kenapa, gak boleh itu. Gitu. Kenapa? Karena mereka itu, terutama para kaum sufi, mengatakan mata ghabah hatta yustadala alaihi. Karena Allah itu sudah jelas kok, ya. Allah itu sudah jelas wujudnya, sudah jelas adanya. Jadi tidak boleh, gak perlu lagi kita mikir-mikir Allah itu ada enggak ya? Allah ada, dalilnya apa? Tidak perlu lagi, kata mereka. Maka di sini jelasan mata ghabah hatta yustadala alaihi wa mata khafiya hatta takuna al-asar tadullu alaihi. Jadi orang-orang sufi itu tauhidnya ya Masya Allah, sehingga bagi mereka udah ikut Allah itu ada, sudah ikut saja. Tidak perlu tanya dalilnya apa, ininya apa, tidak perlu. Karena semuanya sudah jelas kalau Allah itu memang ada, Allah itu wujud. Tuh. Nah, kemudian ini berarti pembahasan terkait wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibinillahi 20 sifah selesai. Baru kita lanjut ke bait yang lainnya, itu bait yang langsung menjelaskan tentang sifat Allah yang 20. Qala mu'allif rahimahullah, fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Bait yang ke-6, yakni idza aradta ma'rifatal 20 fa aqulu lak. Kata Imam Nawawi, kalau engkau ingin mengetahui apa saja sifat yang 20 itu, maka nih saya jelasin. Pertama apa? Allahu mawjudun qadibun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Pertama adalah wujud. Ya, Allah itu wujud. Kalau dalam bahasa Indonesia kan wujud itu diartikan ada. Nah, ada itu apa ada? Ya, kalau kita bicara ada itu apa ada? Maka di sini dijelaskan amrun i'tibari ya'tabiruhul mu'tabir fi dhihnihi ayu qadiru fihi nadhirahu. Jadi sebenarnya ada itu adalah perkara yang apa? Sesuatu yang kita anggap gitu. Ini bahasa, ini soalnya bahasa teologi ya, bahasa ilmu kalam memang agak Masya Allah ini gitu. Tapi dijelaskan oleh Imam Nawawi, astaubu masalan idza kana fi sunduqin tsumma ukhrija minhu fa innahu yattasifu bidzuhur. Kalau ada baju, kemudian baju ini kita taruh di kotak, kemudian kita keluarkan, maka kita katakan baju ini terlihat. Kan itu awalnya di kotak ditutup, kemudian kita keluarkan, terlihat. Dan baju itu ada. Baju itu ada. Nah, maka di sini jelaskan dari awal itu baju kan memang ada. Tapi ketika terlihat, maka otak kita mengatakan bahwasanya bajunya terlihat. Jadi bagaimana maksudnya ini? Ya intinya ada lah. Allah itu wujud, Allah itu ada, ya sudah gitu sebenarnya mah. Itu. Ada itu apa? Ya ada. Kayak contoh angin atau udara yang ada di ruangan ini. Kalau ditanya, ada udara nggak di sini? Ya ada. Apakah perlu bukti?
Kalau seandainya udara ini ada, ya kayaknya kita juga nggak perlu bukti gitu. Karena memang sudah terasa sekali, terasa bahwasanya udara ini ada. Karena memang kita yang menganggap bahwasanya udara ini ada. Tapi anggapan kita ini tentu anggapan bukan anggapan belaka gitu. Karena ada hal-hal yang kita rasakan. Gitu. Maka di sini dijelaskan bahwasanya dalil wujudnya Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengambil dari Al-Qur'an dari naqlinya adalah ketika Allah bersabda, ketika Allah berfirman, la ilaha illa ana. Bahwasanya tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Maka lau lam yakun subhanahu wa ta'ala mawjudan maka nasy' minal khalq. Andai kata Allah ini tidak ada, maka tidak ada ciptaan. Itu makanya kan wujud ini adalah sifat Allah yang memang harus bisa kita jelaskan kepada mereka orang-orang ateis. Karena orang ateis itu tentu yang mereka ingkari itu kan keberadaan Tuhan, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita umat Islam, kita ini meyakini bahwasanya Allah itu wujud dan memang harus seperti itu. Dan memang faktanya juga seperti itu. Karena kalau kita katakan Allah itu tidak ada, lah justru ini ciptaan siapa yang menciptakan? Ada manusia, ada langit, ada bumi, siapa yang menciptakan? Kalau hukum dasar aja yang ada di muka bumi ini ada air. Sekarang pasti kita akan berpikir ini air dari mana? Siapa yang memproduksinya? Berarti kan kalau ada air berarti ada yang memproduksinya. Nah sekarang dunia ini ada, kita bisa pegang, kita bisa rasakan. Maka otomatis akal kita itu akan sampai kepada pertanyaan, lah kalau ini ada berarti siapa penciptanya? Gitu. Tapi cukup sampai sana. Jangan sampai nanti kalau bumi ini ada berarti ada penciptanya. Ya, kalau ada pencipta berarti ada lagi penciptanya. Kalau kayak gitu muter dan itu tidak diterima oleh akal. Nah salsul nantinya. Makanya cukup sampai penciptanya sudah, ya, sampai ke penciptanya. Jadi alam semesta ini ada pasti ada penciptanya. Ya sudah, gitu. Cukup satu pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada kata Allah tidak wujud, maka ini tidak akan pernah ada. Kemudian yang kedua, fallahu mawjudun qadimun. Sifat yang kedua adalah qidam. Jadi apa yang dimaksud dengan qidam atau qadim? Qadim itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat azaliyah, ya. Sifat yang memang sudah ada sejak zaman terdahulu, ya. Yang artinya adalah adamul awaliyah li wujudihi ta'ala. Qidam itu adalah maha terdahulu yang tidak ada awalnya. Gitu. Kok kenapa Allah Subhanahu wa taala disifati sifat qidam? Ya, karena Allah itu adalah zat yang menciptakan. Andai kata Allah itu ada titik awalnya, berarti nanti akan kebingungan. Oh berarti ada yang menciptakan. Karena semua yang tercipta pasti ada titik awalnya. Pasti dia itu dibatasi oleh waktu. Sedangkan Allah adalah zat yang maha pencipta yang justru menciptakan waktu. Sehingga tidak mungkin ada titik awalnya. Maka dengan demikian ulama di sini menyimpulkan berdasarkan dalil-dalil yang ada, berarti Allah itu adalah zat yang qadimun, yang tidak ada awalnya, yang tidak ada awalnya. Maka di sini falam yakhluq nafsahu wala khalaqahu ghairuhu. Ya. Karena tidak ada awalnya berarti Allah tidak menciptakan dirinya dan juga bukan yang lain yang menciptakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman lam yalid wa lam yulad. Bahwasanya Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Itu qadim. Jadi Allah pertama wujud, Allah itu ada, kemudian Allah qadim, Allah itu tidak ada awalnya. Ya, tidak ada awal, tidak ada titik mula terhadap sifat wujudnya. Kemudian wal baqa'u. Selanjutnya Allah itu adalah zat yang bersifat baqa atau baqi kalau dalam baitnya. Yang dimaksud dengan baqi ini kalau dalam bahasa Indonesia kita artikan kekal. Maka sini dijelaskan huwa adamul inqidha li wujudihi.
yang artinya wujud Allah yang tidak akan pernah berakhir, alias kekal. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hadirin rahimakumullah, semua sifat yang dijelaskan oleh ulama ini tentu bukan sekedar karangan belaka. Ya, ini bisa menjadi syarat-syarat yang kalau ada orang ngaku Tuhan, maka syarat-syarat ini harus ada. Itu. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku Tuhan, maka harus harus distandarkan dengan sifat-sifat ini. Kalau Tuhan berarti wujud, ya jelas harus wujud, harus qadim. Gitu. Jadi kalau seandainya, ya kalau belajar ilmu teori kan seperti itu. Kalau ada Tuhan, ya, baru muncul tahun sekian, ya berarti kan ini Tuhan apa kan itu kan? Kok baru muncul atau baru dilahirkan? Berarti nggak sah secara hukum teori ketuhanan, nggak sah, karena Tuhan itu ya harus qadim, ya tidak ada awalnya. Dan harus baki, harus bako, tidak ada akhirnya. Baru itu yang namanya kategori sebagai Tuhan. Kemudian wal mukhalafatu lil hawadisi, sifat yang berbeda dengan makhluk. Maka di sini dijelaskan wa huwa adamu masalati syai'in minal hawadisi lahu subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang membuat kita bingung. Makanya ulama nanti di sini jelaskan Allah itu adalah zat yang berbeda dengan makhluk. Nah sekarang kalau kita ingin memikirkan tentang Allah, kan yang kita pikirkan adalah, kan biasanya kan yang kita pikirkan sesuatu yang memang pernah kita lihat atau bisa kita bayangkan. Kan ibaratnya kalau ada orang, ya, katakan ada 4 orang buta, gitu, tidak pernah melihat apa-apa di muka bumi ini. Kemudian kita jelaskan, oh ada yang hewan besar namanya gajah. Ya kan gajah kita tahu kan memang besar. Kemudian kita bawa satu yang buta tadi di depannya, yang dia pegang kan yang bisa dia pegang saja. Itu, yang dia pegang belalainya panjang, yang satunya lagi megang kakinya, yang satu megang ekornya. Kalau kita satukan, pasti mereka akan mensifati gajah itu dengan sifat yang berbeda. Nanti kata yang satu, gajah itu apa? Oh gajah itu pokoknya ada yang panjang-panjangnya. Oh enggak, gajah itu yang dia pegang kaki yang begini. Kemudian dia yang megang ekor mungkin mengatakan, enggak, gajah itu kecil. Kan jadi orang itu akan mensifati sesuatu berdasarkan data yang masuk pada dirinya. Nah, ketika Allah itu adalah zat yang berbeda dengan makhluk, maka benar, ya, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa mensifati Allah. Ya, Allah zatnya seperti nggak bisa. Sampai kapanpun kita tidak bisa memikirkan hakikat Allah, maksudnya bukan mensifati Allah. Kalau sifatnya Allah sudah ada sifatnya. Tapi kalau kita menjelaskan hakikat Allah, ya tidak akan pernah bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang al-mukhalafatu lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Itu. Wala salahman wala atman wala tawilan wala qasiran wala mutawassitan. Tidak berupa daging, tidak berupa tulang, tidak panjang, tidak pendek, tidak sedang. Itu. Maka di sini dijelaskan bahwa ta'ala ladzatu zat, Allah adalah zat laisa fiha syai'un min sifatil hawadis, yang tidak seperti sifat-sifat hal yang baru atau makhluk. Maka kata ulama, sifat-sifat yang barusan disampaikan, akankah itu berlaku setelah nanti di yaumil kiamah, terus orang masuk surga? Pada saat di surga itu kan abadi kan ya. Manusia itu apakah sifat-sifat itu masih berlaku? Sifat yang gimana? Itu tetap berlaku. Karena Allah itu adalah zat yang tidak berubah. Makanya disebutkan nanti ada bila tahawuli kan itu ya di awal itu. Allah itu sifatnya dari dulu sampai sekarang pun dan akan terus seperti itu. Itu. Allah itu adalah zat yang baki juga, zat yang kekal, dan sifatnya pun sama kekal. Dan kita tidak bisa melihat nanti. Kalau kita masalah melihat, ulama tentu sudah menjelaskan nanti kita di akhirat, terutama di surga, kita akan melihat Allah. Tapi jangan kita bayangkan sekarang. Karena kenapa? Kalau kita bayangkan sekarang,
itu pikiran kita tidak akan sampai. Lain di sini dijelaskan kullu ma khatara bi balika min sifatil hawadis la tusaddiq. Apapun yang tersirat di pikiran kamu ya tentang sifat-sifat yang sifatnya itu ada pada makhluk ya, maka jangan kau pernah sekali-sekali membenarkan anna fillahi syai'an min dzalik, bahwasanya Allah sama seperti itu. Makanya ketika ada orang yang kokoh bahwasanya Allah turun ke langit ke langit dunia, Allah turun ke langit dunia, kan kata-kata turun itu ya sudah, kalau memang mau diartikan Allahu yanzilu ya sudah, pokoknya mah ya saya percaya gitu aja. Jangan sampai digambarkan Allahu yanzilu, berarti kalau yang yanzil kan ada yang atas ke bawah kan gitu ya. Dikatakan turun itu sesuatu yang posisinya dari atas ke bawah. Nah, berarti kan itu pikiran kita. Di sini jelaskan ma khatara bi balika fallahu bi khilafi dzalik. Apa yang ada di pikiran kamu, Allah itu tidak seperti itu. Sama sekali tidak seperti itu, karena apa yang di pikiran kita itu adalah sesuatu yang standarnya ada standar makhluk. Gitu. Kan kalau ibaratnya seperti ini. Dulu mungkin orang tidak akan pernah membayangkan ada orang pegang sesuatu dan itu bisa nyambung ke mana-mana. Tidak akan pernah, dan mereka akan mengatakan ini mustahil. Gak bakal percaya. Gitu. Karena mereka tidak akan pernah membayangkan. Nah, sekarang kita bisa membayangkan ada yang namanya HP gitu. Tapi tentu ini pun ya, ketika sudah ada di bayangan kita berarti memang sudah makhluk gitu. Tidak bisa kita samakan lagi dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena Allah itu berbeda dengan makhluk gitu. Semua yang ada dalam pikiran kita kemudian kita bayangkan kepada Allah, maka itu tidak akan pernah sama dengan apa yang ada dalam pikiran kita gitu. Makanya ulama itu banyak mengatakan kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi dzalika. Apa yang ada dalam pikiran kamu, maka Allah itu berbeda dengan apa yang dalam pikiran kamu. Pasti berbeda. Jangan pernah disamakan. Makanya dulu itu yang paling selamat dikatakan adalah mazhabnya salaf, yang mana mereka itu terkenal dengan mazhab tafwid ya, tafwid. Jadi kalau tafwid itu ya iman, tapi ya sudah iman saja gitu. Ketika Allah mengatakan wa yadullahu fawqa aydihim, ya iman, saya iman dengan ayat ini. Tapi jangan sekali-kali mengartikan ya itu ya seperti ini, tidak. Sekalipun ngebayangin gitu. Tidak. Allah itu ada di arsy di sana gitu. Ya, ketika kita membayangkan pun pasti itu tidak seperti itu pada akhirnya. Itu tidak seperti itu, tidak mungkin. Karena pikiran kita, bayangan kita itu adalah bayangan yang memang sudah menjadi sesuatu di standarnya adalah data yang sudah masuk pada diri kita. Itu. Maka di sini falaysa dakhilan fid dunya wala kharijan anha. Qala Allah Ta'ala wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Maksudnya Allah itu tidak ada yang sama, yang serupa dengan Allah, dan Allah adalah zat yang tidak serupa dengan sesuatu. Bahkan di sini dijelaskan bil itlaqi, ya mutlak, secara mutlak Allah itu berbeda dengan makhluknya. Di sini min ghairi taqyidin bi ba'dil wujuh. Bahkan sekarang kalau kita katakan Allah Subhanahu wa taala itu kan memiliki sifat Rahman, memiliki sifat Rahim, atau kita artikan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat penyayang. Manusia kira-kira punya sifat penyayang kan ya? Tapi tentu sifat penyayangnya manusia dengan sifat penyayangnya Allah berbeda. Allah itu sifat penyayang yang azali, yang sudah dari dahulu, tidak ada awalnya, dan abadi ya. Dia tidak akan berubah, sama sekali tidak akan berubah. Jadi dari dulu sampai sekarang dan sampai kapanpun Allah itu adalah Rahim, Maha Penyayang. Tapi kan manusia tidak. Manusia itu memiliki sifat penyayang, bisa diukur kasih sayangnya. Ada ibu punya kasih sayang ke anak bagaimana, nanti kalau nenek ke cucu bagaimana, atau mungkin dalam kondisi yang sedang senang, atau dalam senang, atau dalam kondisi sedang susah kan beda. Itu kasih sayang manusia kan seperti itu sifatnya. Dia akan
berbeda-beda tergantung keadaan, tergantung tempat dan sebagainya. Kalau Allah tidak. Allah adalah zat yang maha kasih sayang, yang kasih sayangnya itu azaliyah, sifatnya itu sudah dari dahulu dan abadiyah dan abadi, tidak ada berubah sama sekali. Gitu. Maka di sini bil itlaqi secara mutlak, tidak kalau begini maka begini, kalau begini maka begini, tidak. Secara mutlak Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan makhluknya. Gitu. Maka di sini jelaskan Allah ketika berbeda dengan makhluknya, jangan sampai kita katakan oh berbeda dalam satu sisi sama dalam satu sisi, tidak. Allah berbeda dalam semua sisi dari makhluknya. Gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga dalam bait yang ketujuh, wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai' wal qiyam bin nafsi. Wa qaimun artinya wal qiyam bin nafsi, bahwasanya Allah adalah zat yang al qiyam bin nafsi, berdiri sendiri, yang artinya al istighna an dzatin yaqumu biha. Allah tidak butuh kepada zat yang dibutuhkan untuk berdiri di atasnya, seperti halnya kaqiyamil arad bisairi dawat, seperti halnya ada sifat-sifat yang butuh menempel kepada zat. Kalau Allah tidak. Jadi kayak contoh sifat yang menempel kepada zat, ya manusia contohnya, zat manusia. Manusia itu katakan ada marah, kan gitu. Ya, sifat marah ini kan berarti nempel kepada manusia, butuh kepada yang namanya zat. Tapi Allah tidak. Allah itu wal qiyam bin nafsi, Allah itu berdiri sendiri, tidak butuh apapun. Justru yang lainnya itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksud dengan al qiyam bin nafsi. Dan ini menjadi syarat sesuatu yang dijadikan Tuhan. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menyindir orang-orang yang menjadikan makhluk sebagai Tuhan. Ada kelompok yang ekstrim, yaitu kelompok yang memang kita tahu ada yang mentuhankan Nabi Isa contohnya. Ya, ada yang mentuhankan Nabi Isa. Allah Subhanahu wa taala dengan mudahnya mengatakan bahwasanya Nabi Isa dan juga ibundanya Sayyidah Maryam itu kana yakulani ta'am. Bahwasanya Nabi Isa dan juga ibundanya Sayyidah Maryam itu dua-duanya makan. Wa yamsyan fil aswaq, berjalan di pasar. Kan ayat tersebut itu benar-benar ayat yang telak ya, untuk menjawab orang-orang yang mentuhankan Nabi Isa ataupun Sayyidah Maryam. Kenapa demikian? Ya kalau memang Nabi Isa itu adalah Tuhan, mana ada Tuhan butuh pada makan? Yang namanya Tuhan itu pasti tidak butuh kepada sesuatu. Kebalikannya, sesuatu butuh kepada Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang disifati al-qiyam bin nafsi. Gitu. Qaimun ghani gitu. Jadi zat yang berdiri sendiri. Sehingga orang-orang yang mentuhankan, siapa yang mereka tuhankan itu bukan sesuatu yang al-qaim bin nafsi. Gitu. Maka dalam hal ini berarti yang keberapa? Wujud, hidam, baqa 3, mukhalafah lil hadits 4, yaqimahu bin nafsi 5. Gitu. Ini adalah syarat-syarat kalau mau jadi Tuhan, ada nggak sifat ini? Ya kalau tidak ada, ya jangan pernah mengaku Tuhan gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang semua sifat ini ada pada diri Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian setelahnya adalah al-wahdaniyah. Yang mana wahdaniyah ini artinya maha esa. Esa atau satu dalam zat, satu dalam sifat, satu dalam af'al. Tadi sudah jelaskan secara zat Allah itu ya hakikat zatnya tidak mungkin kita bisa ketahui, tapi Allah adalah zat yang esa. Secara sifatnya juga Allah adalah zat yang memiliki sifat-sifat yang esa. Makanya kenapa saya katakan esa, karena
Tidak ada sifat yang sama dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat Rahman saja yang kalau secara bahasa mungkin sama, Allah adalah penyayang atau Maha Penyayang, manusia pun juga penyayang. Tapi tentu sifatnya berbeda. Allah adalah sifat yang penyayang, tapi sifat yang esa, satu-satunya bagi Allah Subhanahu wa taala. Afalnya pun demikian. Secara perbuatan, maka perbuatan Allah adalah perbuatan yang esa, yang tentunya berbeda dengan makhluknya. Sehingga di sini Allah itu adalah bukan zat yang tersusun dari beberapa bagian sebagai manusia. Manusia itu kan tersusun dari susunan-susunannya. Tapi Allah itu tidak. Dan ini nanti akan kembali kepada ilmu-ilmu yang kalau dijelaskan memang agak ribet juga. Ada arad, ada jauhar dan sebagainya. Itu saya pun kalau menjelaskan itu, ya mungkin kalau Ustaz Farhan pernah juga menjelaskan ada yang namanya arad, ada jauhar gitu. Yang pada artinya kita ini ya adalah susunan dari beberapa unsur atau partikel gitu. Tapi Allah itu tidak. Allah bukan zat yang tersusun sebagaimana makhluk. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Tentu ini bisa dikatakan pengulangan. Tapi justru pengulangan ini karena yang kita kaji adalah ilmu yang wajib, maka hukumnya pun wajib. Gitu, hukumnya pun wajib. Karena tanpa kita ketahui sifat-sifat yang wajib ini, maka akan diragukan selama ini kita mentuhankan siapa. Gitu, kita mentuhankan siapa? Jangan-jangan kita mentuhankan sesuatu yang melenceng dari sifat-sifat ini. Gitu. Kadang kita mentuhankan Tuhan, mentuhankan uang contohnya, ya, kan berarti salah. Karena uang bukan sesuatu yang bisa dijadikan Tuhan atau lain sebagainya. Maka mudah-mudahan pelajaran yang mungkin terkadang bagi kita terasa diulang-ulang, tapi pada hakikatnya justru belajar ilmu ini pahalanya lebih besar daripada mungkin belajar ilmu balaghah dan lain sebagainya. Itu karena ilmu yang lain itu cabang. Sedangkan ilmu ini, ya, ilmu tauhid ini adalah ilmu yang asal yang semua orang wajib mempelajarinya dan menguasainya. Itu yang mungkin bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Karena sebenarnya kalau mungkin hanya pembahasan ilmu tauhid ada di Ustaz Farhan juga. Tapi kalau di dalam Aqidatul Awam ini ada kisah-kisah juga yang tentunya akan menambah wawasan kita, terutama tentang Nabi, bahkan tentang anak Nabi, istri-istri Nabi, dan para sahabat dan sebagainya. Itu mungkin yang nanti akan kita fokuskan, karena insya Allah kalau tentang sifat-sifat Allah mah Ustaz Farhan pun menjelaskan, jadi saya hanya sekedar menguatkan, tapi nanti pembahasan tambahannya itu ada pembahasan yang terkait yang tadi itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup sama-sama dengan doa penutup majlis. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala lada asrafna fatub alaina taubat taghsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi asma' fadlan wa judan manna la bikisabin minna lil musawwar rasulina Allah bi kulli suri sallallahu wasallam rabbi alaihi abdal habib wa alihi wa sahbihi idadatan syirki walhamdulillahi bil bari wasanani subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.